Bikin malu aja, ucap Dito dengan nada tinggi. Mau jadi apa kamu kalau gak bisa dinasehatin? Bocah ingusan tuh yang mulai duluan. Bukan aku. Mia mengelak. Udahlah Mia, berhenti membuat kegaduhan. Apa gak malu sama tetangga? Hei Dito, terus aja kamu belain pihak sana. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Ah, udahlah terserah kalian. Lama-lama bisa gilaku. Dito mengambil kunci motornya kemudian bergegas pergi. Bukan pergi untuk menemui teman-temannya melainkan pulang ke rumah orang tuanya. Ibu udah gak tahan dengan kelakuan mertua kamu ya, Dito. Ibu sama bapak malu, ucap Bu Rima. Aku juga sudah pusing Bu. Menasehati mereka sama aja aku ngomong sama batu. Ceraikan Mia, ujar Pak Fahmi yang sudah habis kesabaran. Malam ini aku akan bicara dengan Mia. Aku benar-benar sudah muak dengan mereka, ucap Dito. Lihat tubuhmu, kurus. Kau sudah dewasa. Dit, bapak dan ibu mau cucu. Kata Pak Fahmi. Kalau tahu begini, ibu merestui kamu dan kasih. Masih mending kasih, dia anak yang baik dan sopan. Menyesal ibu merestui kamu menikah dan Mia. Cepat putuskan malam ini juga Dito. Kalau bisa secepatnya kau bercerai dari Mia. Ujar Pak Fahmi. Dito hanya mengiyakan, pria ini kembali pulang ke rumah Mia. Tekad Dito sudah bulat, malam ini ia akan mengajak Mia bercerai. Sore telah berganti malam, Dito mendengus kesal saat melihat makanan di atas meja. Hanya sepiring mie goreng dan telur ceplok. Perasaan aku memberimu uang setiap hari. Harusnya kau bisa memaksakan aku lauk yang enak sedikit, ucap Dito. Kau pikir aku pembantumu? Lantang suara Mia. Masih mending aku mau memaksakanmu seperti ini, gak bersyukur banget. Kalau setiap hari seperti ini, ada baiknya kita bercerai. Kata Dito yang sudah tidak tahan lagi. Hai, bajingan satu ini. Setelah anakku tidak menghasilkan keturunan, kau seenaknya aja mau menceraikan anakku. Ujar Bu Wiwin yang tidak terima. Aku sudah tidak tahan lagi dengan kalian. Keluargaku malu, kalian membuat onar terus. Jika kau berani menceraikan aku, akan kutuntut kau ke penjara. Ancam Mia. Dito, setelah aku memiliki kekurangan seperti ini seenak jidat bapakmu mau menceraikan aku. Dito tidak menanggapi, pria ini sudah kehilangan selera makan. Dito kembali pulang ke rumah orang tuanya. Jangan sampai kau bercerai dari Dito. Kalau bukan dia, siapa lagi yang akan membiayai hidup kita? Iya Bu, aku mengerti. Sudah bisa ditebak oleh Pak Fahmi jika Mia tidak mau diceraikan oleh Dito. Kalau begitu sah-sah saja jika kau menikah lagi dengan perempuan lain, ucap Pak Fahmi. Iya, lebih baik kamu menikah lagi tanpa sepengetahuan Mia. Imbuh Bu Rima. Siapa yang mau dengan laki-laki yang sudah beristri, Pak, Bu? Kau tenang saja, Bapak dan Ibu sudah menyiapkan calonnya untukmu. Hidupmu akan jauh lebih baik jika kau menikah dengan perempuan ini daripada Mia. Tutur Pak Fahmi. Setelah berbicara panjang lebar, atas keputusan bersama Dito akan mengikuti saran dari kedua orang tuanya. Tidak pernah terpikir sebelumnya jika Dito akan memiliki dua orang istri dalam usia muda. Sementara Kasih, ia merasa sangat bahagia karena malam ini Rangga mengajaknya makan berdua di sebuah restoran yang cukup terkenal di kota. Bukan Kasih yang mengidam melainkan Rangga yang mengidam makan malam sambil melihat bintang-bintang di langit. Aku sudah kenyang Mas, ucap Kasih seraya meletakkan kedua sendoknya. Sayang, kamu mau pesan apa lagi? Tanya Rangga. Serius, aku sudah kenyang Mas. Iya, iya sayang. Kamu itu loh, semakin hari makin cantik aja. Rangga memuji istrinya. Cantik apa gemuk? Cantik dong sayang, gemes lihatnya. Apalagi kalau lihat perut kamu, Mas gemes banget. Rasanya bangga juga melihat hasil karya Mas setiap malam. Kamu ini ada-ada aja Mas. Sebenarnya, dibanding kota Mas lebih senang suasana kampung. Gak bising suara kendaraan. Tapi rata-rata warga di sana suka gibah. Kamu tahu sendiri bagaimana keadaan di kampung. Itu sudah lumrah sayang, mau tinggal dimanapun kalau ratu gibah itu pasti ada.
Lucu aja sih kalau lihat orang adu mulut. Ujar Rangga membuat Kasih merasa heran dengan sikap suaminya ini. Nada dan ibu tadi sore adu fisik sama Mia dan Bu Wiwin, ujar Kasih memberitahu. Ah, masa sih sayang? Tanya Rangga tidak percaya. Seharusnya kita ada di sana untuk mengompori. Kamu ini mas, bisa-bisanya. Rangga melirik jam yang melingkar di tangannya lalu berkata. Sudah malam, ayo kita pulang. Kata Mamah gak boleh lewat dari jam 9 malam. Ayo cepat mas. Kasih dan Rangga bergegas pulang. Kembali ke Dito, pria ini ternyata baru saja melaksanakan acara pernikahan sederhana dengan seorang perempuan yang bernama Arum. Arum adalah gadis yatim piatu yang tinggal berjarak 2 desa dari desa tempat Dito tinggal. Arum, tidak begitu buruk di mata Dito, perempuan ini cantik hanya saja kurang perawatan. Selesai acara orang tua Dito bergegas pulang karena hari semakin larut malam sedangkan Dito tetap tinggal di sana. Ini uang belanja untuk kamu, ujar Dito seraya meletakkan segepok uang untuk istri barunya. Arum yang masih malu-malu tak berani menatap wajah Dito. Ini banyak banget mas. Protes Arum. Udah ambil aja, beli pakaian baru dan kebutuhanmu untuk berias. Kamu itu cantik, jadi harus dirawat. Ucap Dito semakin membuat Arum merona menahan malu. Terima kasih mas, ucap Arum. Oh itu, di rumahmu ini tidak memiliki kulkas. Kamu beli aja sekalian besok, kalau uangnya kurang ngomong aja. Enggak kok mas. Ini banyak banget. Baru sekarang aku pegang uang sebanyak ini. Udah malam, tidur gih. Malam pertama pernikahannya Dito belum berani menyentuh Arum. Ada rasa yang tidak bisa Dito jelaskan beda dengan Mia dulu, Dito sangat bernafsu untuk menggagahinya. Mereka yang tidur satu ranjang merasa canggung. Bukannya apa, Dito dan Arum baru mengenal malam ini tapi Dito yakin jika Arum jauh lebih baik dari Mia. Malam telah berganti pagi, Dito yang baru saja bangun dan hendak menuju kamar mandi terkejut saat melihat meja makan penuh dengan lauk pauk enak. Untuk sejenak Dito termenung, Mia tidak pernah memasak lauk enak seperti ini untuk dirinya. Sarapan mas. Tawar Arum. Dito mengangkat wajahnya lalu menatap istri keduanya ini. Oh, aku mandi dulu. Ujar Dito yang bergegas pergi ke kamar mandi. Mas, pengen makan bubur kacang ijo tapi warnanya bukan ijo. Rengek Kasih di pagi buta bahkan suaminya sendiri belum sepenuhnya bangun. Kalau bukan warna ijo, warna apa dong? Warna apa aja asal jangan ijo. Kalau bukan ijo, bukan bubur kacang namanya. Mas, aku serius. Kasih mengguncang tubuh suaminya. Mas heran sama kamu, ngidam kok yang aneh-aneh. Kalau gak aneh bukan ngidam namanya. Perutnya mual gak? Tanya Rangga seraya mengusap perut istrinya. Enggak mual tapi ya pengen makan itu. Ya udah, Mas bilang dulu sama Bibi di dapur. Seperti biasa Rangga akan melakukan apa saja kemauan sang istri. Setelah mengatakan pada salah satu asisten rumah tangga, Rangga kembali lagi ke kamar. Sayang. Panggil Rangga. Iya mas, ada apa? Hari ini mas akan pergi ke kantor. Mas harus menyelesaikan semua pekerjaan sebelum kita kembali ke kampung. Iya mas, tapi kalau pulang jangan lupa bawa pepaya ya. Kalau pepaya mah gampang. Ucap Rangga. Tapi aku maunya pepaya yang buahnya menjuntai atau yang menggantung gitu, bukan pepaya biasa mas. Glek. Seketika Rangga menelan ludahnya kasar. Di kota seperti ini, mas carinya kemana sayang? Gak mau tahu, kalau pulang harus bawa itu buah kalau gak malam ini gak dapat jatah. Ingat, malam ini malam jatah. Kasih mengancam. Sayang. Rangga merengek. Jangan ancam mas seperti itu dong. Masa gak kasihan sama Jojo sih? Biarin aja, biar Jojomu itu mengkerut kedinginan. Rangga mengiyakan karena ia sudah kesiangan. Hari ini Kasih hanya sendirian di rumah karena kedua mertuanya ada acara di luar kota sedangkan suaminya baru saja berangkat ke kantor. Mia, perempuan ini berdiri tempat di depan pintu rumahnya sambil melipat kedua tangannya dengan wajah marah. Geram, emosi sudah pasti karena sang suami ini tidak pulang semalaman. Dari mana kamu? Tanya Mia dengan nada dingin.
Pulang kerja. Bohong Dito. Kerja apaan pagi baru pulang hah? Kamu tahu sendiri kalau usaha orang tuaku itu hasil bumi. Aku mengantar hasil panen ke kota, bapakku yang meminta. Kalau kamu kerja, mana uangnya? Mia menjulurkan tangannya. Dengan santai Dito merogoh saku celananya lalu mengeluarkan 2 lembar uang berwarna merah. Cuma segini. Tanya Mia tidak terima. Bapak kamu itu pelit banget, masa ngasih cuma segini? Udahlah, syukuri aja apa yang aku kasih. Sahut Dito kesal. Kamu tuh ya, jadi suami tidak berguna sekali. Ngasih uang sama istri cuma 200.000 sehari. Dapat apa? Mia, sebenarnya mau kamu itu apa sih? Tanya Dito geram. Kamu gak pernah masakin aku, lauk yang enak, kerjaan kamu cuma ngomel dan ngomel setiap hari. Aku muak lama-lama. Kalau kamu muak, ya udah sana pergi. Usir Mia. Tanpa banyak bicara lagi Dito yang belum sempat masuk ke dalam rumah langsung kembali menghidupkan sepeda motornya kemudian kembali pulang ke rumah Arum. Mas, kok pulang lagi ke sini? Kenapa? Tanya Arum heran. Gak boleh kalau pulang ke sini. Tanya Dito. Bukannya begitu, aku takut aja kalau Mia tahu. Biarin aja dia tahu. Lagian dia yang ngusir aku. Oh, ya udah. Mau makan lagi mas? Tawar Arum. Tidak, aku masih kenyang. Aku mau tidur, ujar Dito. Oh, ya udah. Tidur aja. Dengan santainya Dito melenggang masuk ke dalam kamar Arum lalu merebahkan diri di atas ranjang yang tampak sederhana tapi terasa nyaman bagi Dito. Mas, uang yang kamu kasih sisa 6 juta. Aku beli kulkas dan belanja kebutuhan lainnya. Kata Arum menjelaskan. Gak apa-apa. Nanti kalau abis ngomong aja ya. Arum tidak menanggapi, ia sebenarnya merasa tidak enak hati pada Dito karena uang yang diberikan sisa segitu. Kenapa melamun? Tanya Dito heran. Uangnya tinggal sisa segitu, aku takut kamu marah. Ngapain marah? Tanya Dito, lagian uangnya buat belanja kebutuhan rumah kan? Iya mas, jawab Arum dengan senyum terpaksa. Mas. Besok aku harus masuk bekerja lagi. Aku cuma dikasih libur 1 hari. Gak usah kerja, di rumah aja. Aku masih sanggup menafkahi kamu, ujar Dito membuat Arum kebingungan. Kenapa? Aku gak enak sama kamu mas, jawab Arum. Gak enak kenapa? Ya gak enak aja merepotkan kamu. Gak usah dipikirin. Mulai sekarang kamu gak usah kerja, cukup aku yang kerja. Oh ya, 2 bulan lagi aku akan wisuda, jadi kau tidak usah khawatir jika kebutuhanmu tidak terpenuhi. Iya mas. Arum keluar dari kamar, membiarkan suaminya ini tidur. Begitu juga dengan Dito yang rasanya baru sekarang ia bisa kembali tidur dengan nyaman tanpa suara-suara ribut. Sore menjelang, Kasih yang tak sabar menantikan suaminya pulang hanya bisa duduk di depan rumah. Rasanya sudah tak sabar untuk bertemu dengan suami tercinta. Dari jarak yang tak begitu jauh, pintu gerbang terbuka. Kasih senang melihatnya tapi ternyata bukan suaminya yang pulang melainkan ada tamu yang datang. Seorang perempuan cantik berambut pendek keluar dari dalam mobil sambil membawa parsel buah-buahan. Halo. Sapa perempuan itu ramah. Halo juga, mau cari siapa ya mbak? Tanya Kasih penasaran. Perempuan tersebut tersenyum. Rangganya ada. Tanya perempuan tersebut. Nyes. Seketika hati Kasih berdenyut. Maaf sebelumnya, mbak ini siapa? Perempuan tersebut mengulurkan tangannya mengajak Kasih berkenalan. Perkenalkan, namaku Yunita. Aku teman lama Rangga, kami sudah lama tidak bertemu. Kasih, istri Rangga. Balas Kasih tentu saja membuat perempuan tersebut kaget. Buru-buru ia melepas tangannya dari Kasih. Masa si Rangga udah nikah? Tanyanya tidak percaya. Rangga sudah menikah, dan aku sedang hamil anak suamiku sekarang. Mendingan mbaknya pulang aja lah. Usir Kasih. Yunita terdiam beberapa saat, pandangan mereka tertuju pada mobil yang baru saja masuk. Rangga keluar dari dalam mobil, seketika senyum Yunita lebar. Wanita ini menghampiri Rangga hendak memeluknya. Apa-apaan sih? Tolak Rangga seraya mendorong tubuh Yunita. Kasih hanya melihat saja dari teras.
Rangga, aku merindukanmu. Kenapa kau seperti ini? Kau lihat perempuan di sana. Rangga menunjuk ke arah Kasih. Dia istriku. Ujar Rangga kemudian berlalu begitu saja. Pria ini lebih memilih menghampiri Kasih lalu memeluk dan menciumnya di depan Yunita. Kau. Tunjuk Rangga, pergilah. Lagian aku tidak mengenalmu juga. Come on Rangga, aku Yunita. Teman sekolahmu dulu. Aku tidak peduli. Pergilah. Usir Rangga yang begitu dingin. Rangga. Perempuan itu tidak terima. Sayang, ayo masuk. Jangan hiraukan perempuan itu. Ujar Rangga yang mengajak istrinya masuk ke dalam rumah. Mana pesananku tadi pagi, Mas? Tanya Kasih yang masih ingat jika dirinya pesan buah pepaya gantung. Hufet. Rangga menarik nafas panjang, pria ini kemudian mengambil bungkusan plastik lalu menyerahkannya pada sang istri. Wah, makasih Mas. Ucap Kasih senang. Awas aja entar malam, Mas remas-remas pepaya kamu. Ancam Rangga. Mas, kalau perempuan diremas gak masalah. Kalau telurmu yang diremas sudah pasti harus masuk sangkar, jangan macam-macam sama perempuan. Lagian, ngidam kok aneh-aneh aja. Mau dimakan sekarang atau nanti? Tawar Rangga. Besok pagi aja Mas, aku taruh di sini aja. Ujar Kasih yang menaruh buah pepaya tersebut di atas bantal. Terserah kamulah, sayang. Mas mandi dulu, gerah nih. Rangga bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Kali ini pepaya menyelamatkannya dari rasa penasaran Kasih pada Yunita. Sore telah berganti malam, Pak Diman dan Bu Hesti yang sedang makan malam bersama teman lama mereka di salah satu restoran. Yunita bilang dia tadi sore pergi ke rumahmu, Mbak. Kata Desi memberitahu Ibu Hesti. Oh, ya. Ibu Hesti menanggapi dengan wajah biasa saja. Emang benar ya kalau Rangga udah menikah? Tanya Desi penasaran. Desi adalah mamah Yunita. Iya benar, sekarang istri Rangga sedang mengandung anak Rangga. Kami bahagia sekali, bukan begitu Pak? Pak Diman tersenyum lalu menjawab. Iya dong Mah. Yunita bilang Rangga sangat tampan. Kalau tahu begitu kita besanan aja dari dulu, ucapnya tak tahu malu. Ketampanan tidak menjamin pernikahan itu bahagia. Rangga sangat mencintai istrinya, kami tahu betul akan itu. Ujar Bu Hesti. Ngomong-ngomong, perempuan mana yang sudah berhasil memikat hati Rangga? Tanya Desi penasaran. Bukan perempuan mana-mana. Kasih hanya gadis desa yang cantik dan juga santun. Tapi Rangga sangat mencintai dia, jawab Bu Hesti dengan menegaskan kata cinta. Ya ampun Jeng, kok bisa sih Rangga menikah dengan perempuan desa? Perasaan teman wanita Rangga banyak deh yang orang kota. Kota dan desa sama aja yang penting dia baik dan patuh pada suaminya. Kami sama sekali tidak mempermasalahkan semua itu, sahut Bu Hesti. Desi benar-benar tidak percaya jika keluarga keturunan Raharja lebih memilih menikahi perempuan desa. Sementara itu, Dito yang malam ini tidak pulang lagi ke rumah Mia membuat Mia kesal. Dito lebih memilih tidur di rumah Arum, istri barunya. Dibanding rumah Mia yang cukup bagus, Dito lebih nyaman berada di rumah Arum yang sederhana tapi bisa membuatnya tenang. Makan dulu Mas, tawar Arum yang baru saja selesai menyiapkan makan malam. Oh, iya. Dito meletakkan ponselnya lalu berjalan menuju meja makan yang berada di dapur. Untuk kesekian kalinya Dito tercengang melihat hidangan di atas meja makan. Kamu masak semua ini? Tanya Dito tidak percaya. Iya Mas, jawab Arum malu-malu. Kamu hebat, kamu bisa masak lauk yang enak-enak. Beda sama Mia, hampir setiap malam aku cuma dimasakin mie goreng kalau gak mie rebus. Bahkan terkadang cuma teh manis aja. Jangan membandingkan seperti itu Mas. Kalau Mia dengar tidak enak, Mas. Bukan membandingkan, tapi semua itu kenyataan. Udah gak usah dibahas. Yuk makan, ajak Arum. Mereka makan malam bersama, sungguh membuat Dito kenyang bahkan pria ini 2 kali menambah. Selesai makan malam Dito izin pada Arum untuk pergi sebentar. Tidak pergi kemana-mana melainkan pulang ke rumah Mia. Dari mana kamu Hah? Tanya Mia kesal. Dari rumah orang tuaku, kenapa?
Bagus ya, sekarang udah berani gak pulang. Kau yang mengusirku, lupakah? Tanya Dito. Aku minta uang dong, mau beli baju baru. Bukannya minta maaf, Mia malah meminta uang pada suaminya. Aku tidak punya uang. Jawab Dito. Dasar suami tidak berguna. Sekali lagi Mia menghina Dito. Kalau kau ingin cari yang berguna, silahkan. Sahut Dito membuat Mia kesal. Wah, bagus betul mulutmu ini. Istri minta uang bukannya diberi malah diceramahi. Suami macam apa kamu? Bu Wiwin membela anaknya. Aku tidak menceramahi Mia, Bu. Harusnya dia mengerti dengan keadaanku. Perasaan sehari kalau minta uang lebih dari 1 juta. Ada aja alasan beli inilah itulah. Wajar dong Mia minta sama kamu. Dia kan istri kamu, kalau kamu gak sanggup gak usah nikah. Bukan masalah sanggup gak sanggupnya. Laki-laki manapun akan mengeluh jika memiliki istri seperti Mia ini. Udahlah, kamu ini malam-malam berisik banget. Kalau kamu gak mau ngasih aku uang, jangan tidur di rumahku. Ujar Mia dengan senang hati. Dito pergi. Dengan senyum lebar Dito pergi meninggalkan rumah Mia. Sebenarnya sengaja Dito pulang ke rumah Mia. Ia sudah bisa menebak pasti ada aja alasan bagi mereka untuk bertengkar. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi Dito yang bisa tidur di rumah Arum. Hari telat berganti, sekarang Rangga dan Kasih telah kembali ke kampung. Rangga menghirup nafas dalam-dalam. Sungguh segar sekali rasanya. Mas, ayo masuk. Ngapain sih? Cari nafas segar. Jawab Rangga kemudian bergegas masuk ke dalam rumah. Mas, aku mau pergi ke rumah ibu. Aku bolehkan naik motor? Gak boleh. Tegas Rangga. Biar Mas antar. Halo. Sapa seorang dari luar. Betapa kagetnya Kasih dan Rangga saat melihat Dava dengan kopernya. Loh, Mas Dava kok ada di sini? Tanya Kasih heran. Mau ngapain kau ikut menyusul ke sini? Tanya Rangga kesal. Pak Diman menugaskan aku untuk mengurus masalah di pabrik. Beliau menyuruhku untuk tinggal selama 1 bulan di sini, jawab Dava dengan senyum lebarnya. Ah, masa sih? Jadi, siapa yang mengurus perusahaan di kota? Pak Diman yang baik hati akan mengurusnya sendiri, jawab Dava. Rangga tidak percaya, pria ini langsung menghubungi sang papa. Setelah mengobrol beberapa saat melalui telepon seluler, Rangga hanya bisa mendengus kesal. Awas aja kalau kau mengganggu nada. Ancam Rangga. Seketika senyum di wajah Dava memudar, Kasih hanya bisa menahan tawanya. Belum ketemu udah main ancam aja. Dasar tidak berperasaan. Rangga masuk terlebih dahulu ke dalam kamar sedangkan Kasih pergi ke dapur sebentar untuk minum. Suamimu itu, sumpah galak bener. Ujar Dava. Santai, nanti juga Nada akan kuliah di kota. Kenapa kau harus bingung? Katanya mau dikuliahkan ke luar negeri sama Rangga. Ibu tidak mengizinkannya. Titip adikku ya. Ujar Kasih kemudian pergi menyusul suaminya ke kamar. Calon kakak iparku memang baik. Beda sama yang satu itu.